Malam ini nampaknya kita disuguhkan dengan dua buah ayat yang mengenai pembahasannya tentang bagaimana balasan bagi orang-orang yang ingkar akan ketetapan Allah. Bagaimana kemudian hasil daripada perbuatan orang-orang yang tidak mendengarkan daripada dekrit yang Allah cetuskan sebagai imaman, yaitu Al-Quran. Pembalasan bagi orang-orang yang membangkang tentang apa yang Allah berikan sebagai petunjuk bagi keselamatan manusia. Bagaimana kemudian di kehidupan kedua orang-orang seperti itu tidak layak diberikan kebaikan, tidak layak untuk disapa dalam rahmat Allah, melainkan mereka akan mendapatkan balasan atas keadilan Allah daripada yang ia lakukan. Masih kurang apa Allah memberikan rahmatnya kepada manusia? Masih kurang apa Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan sebuah pedoman untuk keberlangsungan meniti jalan kehidupan di muka bumi ini. Sehingga mau tidak mau, suka tak suka, maka hidup itu harus selaras dengan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan pedoman petunjuk satu-satunya yang paling umum yang menjadi rujukan tentang syariat ketetapan kehidupan. Walaupun ada hadis ijma' dan qiyas, hadis itu pemaparan Rasul tentang Al-Quran, qiyas itu pemaparan daripada ulama-ulama cendikiawan ulil albab, ulil absar, yang Allah berikan kelebihan dalam pandai untuk berpikir, termasuk qiyas dan ijma'nya. Sehingga pada dasarnya adalah Al-Quran, pedoman kehidupan, ketetapan, perlakuan yang kita lakukan itu harus berdasar atas dasar Al-Quran, harus bersumber atas sumber Al-Quran. Kenapa? Karena manusia dihidupkan oleh Tuhan, hidup pun oleh Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sehingga setiap apapun yang manusia lakukan itu harus bagaimana apa yang Tuhan perintahkan, harus bagaimana apa yang Tuhan inginkan. Telah jelas-jelas Allah berikan panjang umur, telah jelas-jelas Allah bentangkan siang dan malam. Allah jadikan kita sebagai manusia, dan kemudian dengan kasih sayang Allah, bukan kita diberikan keleluasaan untuk mencari kebenaran, tapi Allah telah sediakan Al-Quran jang padoman, Al-Quran jang panuntun kehidupan, Al-Quran jang jalan itek dinanyuk truk kapoekan. Sehingga ketika Allah berikan Al-Quran sebagai tongkat bagi orang yang merasa licin dalam menaungi jalan kehidupan, Allah berikan senter bagi orang yang tidak melihat atas gelap gulitanya dari perjalanan kehidupan. Allah berikan payung daripada
badai yang menghantam daripada kehidupan, tapi disia-siakan, tapi ditolak, tapi diingkari. Keun weh senter mah, keun weh itek mah, keun weh payung mah, nu penting mah lempang, rek ti soledad, rek ti tajong, rek ti jerumus, teu masalah kuring-kuring ieu nu ti tajong nage kuring, nu cilaka jeung nyeri nage kuring. Kebaikan Allah tidak disambut, tidak dipollow back, tidak dipollow apa itu? Ialah apa dekrit yang Allah paparkan dalam Al-Quran harus bisa dipahami. Setelah dipahami harus bisa diamalkan. Setelah diamalkan harus terpatri dalam hati pengamalan, karena semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bagaimana kalau kemudian tidak diamalkan? Pertanyaannya bagaimana kalau kemudian tidak dipahami dan dipelajari? Pertanyaannya bagaimana kalau kemudian berpangku dagu, tidak tahu menau, tidak ingin tahu tentang bagaimana ketetapan Tuhan? Allah akan memberikan jawaban berupa balasan yang Allah paparkan dalam surah Ghafir ayat 71 dan 72. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Kurang tarik. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Kita perhatikan balasan bagi orang-orang yang tidak menerima tentang ketetapan Allah, tidak menerima tentang kebaikan Allah. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil. Dia dibelenggu oleh rantai-rantainya Allah. Dia dicincang dalam lehernya daripada rantai-rantai Allah. Yushabun ay yujarruna, ditarik-tarik seperti domba yang akan disembelih untuk dikurbankan. Ditarik-tarik seperti baknya sapi dan kerbau ketika diangon oleh sang pengembala. Tak ubahnya seperti itu. Dia akan terbelenggu dan dibelenggu bukan dari tali melainkan dari rantai. Rantai Allah, bukan rantai sembarang rantai. Rantai sokes mah letik. Kamu rantai anjing sagede. Rantai Allah itu berat, besar nan berat, bukan dingin tapi panas. Rantai yang dipanaskan kemudian dibelenggukan dalam leher-lehernya, kemudian ditarik dia, bukan dituntun, ditarik. Dituntun juga ditarik, tapi tariknya ditarik. Nah, di kolor bapak ditarik, tarik. Gitu. Fil hamim,
ditarik dibawa dalam cairan yang amat sangat panas. Artinya adalah ditarik, kemudian dia dibawa ke dalam sungai atau lautan api neraka. Berbicara tentang hamim itu kan umum. Hamim itu yang sangat panas. Sering disambungkan hamim itu seperti timah yang sangat panas yang menjadi makanan dan minuman ahli-ahli neraka. Tapi fil hamim di sini lebih umum kepada api neraka, bukan api yang berkobar-kobar, tapi api yang menggenang, karena bukan daripada hawanya api, tapi dari intinya api. Summa finnari yusjarun. Kemudian orang-orang yang membantah terhadap Al-Quran, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yusjarun, kemudian dia dibakar dalam panasnya api neraka.